Jadi informasi yang benar ya itu namanya sidik. Sebab yang namanya kalam khobar di dalam bahasa Arab itu yahtamilus sidqa wal kadhiba. Mungkin saja benar, mungkin saja salah. Maka informasi dari YouTube tuh yang kadang-kadang judulnya bombastis padahal ya kadang-kadang bohong gitu. Jadi memang berita seperti itu. Ya, informasi yang orang berikan kepada kita cek dulu kebenarannya. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idduha liliqa'ihi dhukhra wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadan nabiyil kirim wa rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, hadirin rahimakumullah, wabil khusus DKM Masjid Jami Al-Mubarak Al-Ustadz Jamaluddin beserta segenap pengurus dan juga para asatidzah yang lainnya yang kami muliakan. Pada kesempatan ini biasa kita kuliah duha biasanya jam 8 sampai ya setengah 10 lah. Dan pada kesempatan ini sampai waktu isyraq sehingga kita bisa meraih ganjaran pahala yang banyak, di samping tentunya yang belum niat iktikaf di masjid, tambahan ibadah lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang setelah sholat subuh dia duduk berzikir, zikrullah, di taklim termasuk zikrullah namanya, zikir kepada Allah, atau dia baca Al-Quran sampai Isra, dia akan memperoleh ganjaran haji dan umroh secara sempurna. Haji atau umroh secara sempurna, dia akan mendapat ganjaran pahala itu. Oleh karena itu ya mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa lagi di waktu subuh ini, karena memang subuh itu nikmat luar biasa pada saat subuh. Dan saya belum izin terhadap masjid yang biasanya saya juga subuh di sana, kuliah subuh. Kebetulan semalam dia ada maulid, jadi hari ini diliburkan. Ya, saya belum izin, berikutnya barangkali saya minta izin ya untuk bisa bahwasanya subuh saya pindah ke sini saja ya, di sana kalau bisa diduhakan ya. Baik hadirin rahimakumullah, kesempatan yang lalu berkaitan dengan pembicaraan as-sabru itu kita sudahi. Yang kita baca ini adalah hadis arba'in, kan arba'in, hadis riyadhus shalihin. Yang kita baca adalah Nuzhatul Muttaqin, syarah dari hadis riyadhus shalihin. Sekarang kita sampai kepada babu ya as-sidqi, bab berkaitan dengan masalah as-sidqi, jujur, benar. Di dalam pemberitaan maka di sini lebih kepada dikemukakan ar-rajih indal ulama, yang kuat menurut ulama an-sidqa, bahwasanya sidik itu, jujur itu mutabikatul khabari lil waqi,
sesuai informasi berita sesuai apa yang terjadi. Jadi informasi yang benar, ya, itu namanya sidik. Sebab yang namanya kalam khobar di dalam bahasa Arab itu yahtamilu sidqa wal kadhiba. Mungkin saja benar, mungkin saja salah. Maka informasi dari YouTube tuh yang kadang-kadang judulnya bombastis padahal ya kadang-kadang bohong gitu. Jadi memang berita seperti itu. Ya, informasi yang orang berikan kepada kita, cek dulu kebenarannya. Kadang-kadang kan kita main share aja. Ya. Salah share akhirnya kita kena undang-undang berkaitan dengan ya masalah kita menyebarkan berita bohong, apalagi menyangkut diri orang lain. Jadi kita harus lihat berita itu dari manapun, ya, dari teman kita, kemudian kebenarannya bagaimana nih kan gitu. Ya, jadi kemungkinan yang namanya kalamul khobar itu yahtamilul as-sidqa ya wal kadhiba. Mungkin saja bahwasanya informasi yang diberikan kepada kita itu benar, mungkin saja salah. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini karena masuk ke bab baru, kita biasanya disodorkan pertama dengan firman Allah berkaitan dengan bab tersebut, baru hadis-hadisnya kita bahas. Babus sidqi, bab berkaitan dengan masalah sidik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as shadiqin, beserta dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang sidik. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang jujur, kita akan kebagian kejujurannya. Kita akan terbiasa dengan kejujurannya. Maka berteman dengan orang-orang yang jujur. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang kadzibin, ya, apalagi al-kadzab, yang tukang bohong, kita bisa tertular juga penyakit kebohongan dari dia. Ya, jadi bagaimana lingkungan pergaulan kita itu sangat menentukan. Jadi Allah berpesan di sini, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian beserta dengan orang-orang yang siddiq. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-shadiqina was-shadiqati, dan orang-orang yang jujur, laki-laki dan perempuan yang jujur. Itu ada as-siddiq. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Maka seandainya mereka benar, ya, benar terhadap Allah, akan Allah membenarkan Allah, lakana khairal lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Nah itu ayat-ayat yang tertuang dalam Al-Quran. Pertama tadi surah At-Taubah nomor ayat 119, kemudian surah Al-Ahzab nomor ayat 35, dan surah Muhammad nomor ayat ke-21. Baru kemudian kita memasuki yakni hadisnya. Tadi as-sidqu madallaki wal kadzibu aksuhu. Kemudian yang namanya bohong, lawan jujur, benar adalah bohong, itu lawannya kadzibu. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan as-sidqu istiwa'udz zahir wal batin was-sirri wal alaniyah. Yang namanya benar itu adalah sesuai yang zahir dengan yang batin. Yang terucap di mulut sesuai dengan apa yang ada di hati. Jangan sampai bahwasanya di mulut kita lain, di hati kita lain. Ini namanya munafik. Ya. Ini nama orang munafik ini yang seperti ini. Jadi sama antara zahir dan batin. Wasirri wal alaniyati. Ya. Dan juga sama antara yang
tersembunyi yang kagak ketahuan, wal alaniyati, dan yang jelas-jelas ketahuan. Wa yumkinu, dan memungkinkan an naqula, kita katakan innas sidqa, sesungguhnya kejujuran itu huwa adalah ya, muwafiqatul amali, bersesuaian perbuatan kita li muqtada awamir syar'i, ya, berdasarkan tuntutan ya, perintah-perintah agama. Jadi kalau amal kita bersesuaian dengan perintah agama itu juga siddiq. Jadi dengan kata lain tadi, siddiq bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk amal perbuatan yang kita lakukan. Itu namanya siddiq. Ya. Baru kita masuki amal ahadisu. Adapun hadisnya fal awalu, yang pertama. Baru kita masuki hadis yang pertama berkaitan dengan masalah siddiq. Barangkali sampai beberapa kali kesempatan pertemuan, karena kemarin juga as-sabru itu kita akhiri aja. Kalau kita turuti sampai akhir itu ya kagak habis-habis ya, sampai Ramadan. Jadi kita sudahi sebagian juga yang pendek-pendek hadisnya ya. Yang panjang kita tidak bahas ya. Yang penting ada bab-bab yang kita lalui, yang kita lewati. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, maka yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau meriwayatkan. Qala di sini meriwayatkan. Riwayat itu cerita, menceritakan ya, atau melaporkan ya. Jadi Ibnu Mas'ud melaporkan ya, apa yang pengalaman dia ya, melihat Rasul, bersama dengan Rasul ya, dia kemukakan sehingga dia riwayatkan hadis dari beliau Ibnu Mas'ud. Qala, beliau meriwayatkan innas sidqa yahdi ilal birri. Anin Nabi SAW, dari Nabi tadi. Nabi qala, Nabi bersabda. Kalau Nabi bersabda, ini ucapan Nabi nih. Innas sidqa, kata Nabi, bahwasanya kejujuran itu yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan, mengantarkan kepada kebaikan. Jadi kejujuran yang kita ucapkan atau yang kita lakukan itu akan membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan mengantarkan kita, menunjukkan jalan ke surga. Ya, jadi kalau orang jujur itu berarti dia berbuat baik, dan baik itu akan mengantarkan ke surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yasduku, dia benar-benar jujur, hatta yuktaba, sehingga dia dicatat, ditulis indallahi, di sisi Allah, siddiqon, adalah orang yang benar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu Abu Bakar yang benar ya. Karena apa saja yang datangnya dari Nabi itu dibenarkan oleh Abu Bakar. Itu kan terjadi pada saat Isra dan Mi'raj. Ada yang melaporkan ya, temanmu itu Muhammad Rasul mengatakan bahwasanya semalam ya dia pergi ya ke Palestina, kemudian ke langit ya. Cuma sebagian kecil malam aja ya. Dan dilaporkan ya kepada Abu Bakar, diberitahukan informasi itu. Kemudian ya kata Abu Bakar bahwasanya jangankan itu, yang lebih dari itu aku percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang senantiasa benar ya. Jadi As-Siddiq itu dalam bahasa Arab ya, Siddiq wazannya wazan fa'il ya, rohim itu sama, rohim artinya senantiasa kasih sayang, siddiq yang senantiasa benar, itu namanya wazannya wazan mubalaghah, atau sigatnya sigat mubalaghah, bentuknya bentuk yang menyangatkan, yang selalu ya. Sama juga fa'al, ada fa'alun fa'ulu gitu kan.
Ya dengan fa'al, ya ar-Rahman gitu. Itu yang selalu, yang banyak. Ya. Kalau alim ada al-allamah gitu kan ya, yang memang ilmunya banyak gitu. Ya, allamah ya, ilmunya banyak. Ya. Nah, jadi siddiq itu adalah orang yang selalu benar. Selalu ucapan-ucapannya itu benar, selalu tindakan-tindakannya itu benar. Itu namanya siddiq. Nah, orang yang selalu ya jujur, yang selalu benar apakah ucapan atau perbuatannya, itu dikenal dengan ya as-siddiq, adalah orang yang benar. Wa innal kadhiba, sesungguhnya al-kadhib, bohong, lawan benar adalah bohong, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada fujur. Fujur itu perbuatan-perbuatan dosa, kedustaan, ya. Akan mengantarkan kepada kedustaan atau mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang jelek, maksiat, ya. Innal fujura yahdi ilan nar, bahwanya perbuatan durhaka, ya, fujur durhaka lah. Sesungguhnya perbuatan durhaka itu ya yahdi ilan nar, akan mengantarkan kepada neraka, ya, karena bohong, ya. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang layak yakdzibu, dia tuh dusta, hatta yuktabu, sehingga dicatat indallahi, di sisi Allah, kadzaban, sebagai orang yang selalu dusta. Dia tadi nih ya bentuk fa'al, namanya timbangannya atau analoginya fa'al, kadzab ya, yang selalu bohong dicatat. Kalau tadi siddiq wazannya fa'il ya, yang selalu ya benar ya, ditulis dicatat sebagai orang yang selalu benar kalau memang dia jujur. Tapi kalau dia berbohong ya dan selalu bohong, dicatat sebagai orang-orang yang kadzaban, orang-orang yang senantiasa bohong. Jadi kalau sekedar kadzib, orang yang bohong, barangkali sesekali dia bohong. Tapi kalau kadzab, tukang bohong, bohong dulu, itu namanya kadzab. Ya. Di sini dikatakan sebagai kadzaban. Muttafaq alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kemudian keduanya sepakat bahwa hadis itu sahih, dan keduanya menyelidiki. Kalau muttafaqun alaih beda dengan rawahul Bukhari wa Muslim, beda ya. Kalau muttafaq alaih, hadis itu masing-masing Imam Bukhari meneliti ya sampai ke atas siapa perawinya, kemudian juga Imam Muslim sampai ketemu kepada satu imam, begitu Mas. Imam yang paling ujung itu rupanya ngambil kepada ya imam yang ini sampai kepada Rasul. Ya, jadi ketemu sehingga mereka berdua sepakat ya. Kuat, hadis muttafaqun alaih, kuat ya. Sahih betul gitu. Ya, kalau rawahul Bukhari wa Muslim itu beda ya, artinya enggak ya sahih sih, cuma artinya enggak begitu kuat dengan muttafaq alaih, dikaitan dengan muttafaq alaih. Itu berkenaan dengan ulumul hadisnya seperti itu. Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tersebut? Afadal hadisu, ya, memberikan manfaat hadis itu. Yang pertama adalah at-targhib fis sidqi li'annahu sababu kulli khairin. At-targhib itu artinya motivasi, dorongan, penyemangat, ya. Memberikan dorongan, at-targhib. Maka ada kumpulan hadis yang dituliskan oleh Ibnu Munzir, itu ada at-targhib wa tarhib ya. Targhib artinya dorongan, wa tarhib nakut-nakutin ya, awas ya. Itu memang di dalamnya ada kumpulan hadis kaitannya dengan motivasi, kemudian warning gitu, mengingatkan, hati-hati. At-targhib di sini yakni dorongan fisidki, untuk melakukan perbuatan yang jujur, yang benar. Li'annahu, karena bahwasanya kebenaran itu sababu sebagai sebab kulli khairin, semua kebaikan. Jadi kebaikan itu ya asalnya adalah dari sidik ya. Perbuatan-perbuatan jujur atau perkataan-perkataan jujur
Itu semua segala kebaikan ada di situ. Sehingga kita harus senantiasa jujur. Kalau perbuatan kita jujur itu dari segi akidah, dari segi ibadah, ya, dari segi akhlak, ya. Itu seharusnya kita jujur, ya. Omongan termasuk adalah pembicaraan kita, ya. Kemudian dari segi akidah, itu masalah akidah kita akidah yang benar, akidah yang memang yang diajarkan di dalam Islam, jangan akidah yang menyimpang. Ini kan perbedaan terjadi 73 golongan di akhir zaman umat Islam itu karena akidah kaitannya. Dan itu ulama sudah mengecak gitu, sudah menghitung bahwasanya memang ada 73 golongan. Di antaranya yang kita kenal ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Khawarij, ya. Itu adalah kelompok-kelompok yang terpecah yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Di antara pecahan itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, dan ahlu sunnah wal jamaah itulah yang benar yang kita pegangi dan kita yakini, karena itu dari Nabi, dari para sahabat, dari para ulama, ya, tabi'in, ya, sampai terus kepada kita. Itu adalah paham yang benar, ya. Sehingga di dalam An-Nasaih Ad-Diniyah itu dikemukakan, ya, pada saat di akhir zaman untuk menentukan bagaimana melihat yang benar pemahaman Islam, karena kata Nabi, sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina furqatan, ya, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga, selebihnya masuk neraka. Yang satu itulah yang ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana cara melihat di akhir zaman? Kita harus melihat bahwasanya di sana ada apa namanya firqatus sauda gitu. Kelompok yang hitam itu, yang pekat, yang paling banyak maksudnya. Yang paling banyak didukung oleh umat Islam, yang paling banyak dijadikan pijakan pemahaman, ya, bagi umat Islam. Ada di Indonesia, ada di Asia Tenggara, banyak kan semuanya, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, di Asia Tenggara, ya, ada di Afrika, ya, ada di Asia, ya, artinya di Jazirah Arab, ya, di Irak, ya, kemudian di Saudi, ya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sama, cuma bedanya kadang-kadang berkaitan dengan masalah dakwah, mengajak orang kepada paham akan Islam, ya. Dan ini masih dalam koridor, masih dalam lingkaran, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali memang yang tidak diakui oleh dunia Islam. Kalau itu semua diakui oleh dunia Islam, ya. Sehingga, ya, pada saat kita di Mekah semuanya kumpul tuh ada. Sekarang yang saya tidak lihat, ya, bahwasanya di Mekah itu udah kagak ada orang Syiah, karena Syiah dilarang. Kedengarannya dia buat haji sendiri tempatnya, dibuat Ka'bah sendiri, ya, dia tawaf sendiri sana, dan ada untuk haji ada tempat wukufnya dibuat sendiri, sehingga jarang melihat orang Syiah. Kalau dulu banyak betul orang Syiah, ya, di Saudi nggak boleh masuk, apa kemudian yang terakhir itu nggak boleh ke Saudi karena paham Islamnya berbeda dengan kita. Syiah itu paham Islamnya beda, sehingga, ya, bahwasanya mereka di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kita sudah betul, ya, berpegang kepada ahlu sunnah wal jamaah, ya, dan termasuk adalah kelompok-kelompok Islam yang lain, organisasi Islam yang lain, dari mulai NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, sudah Al-Irsyad itu sekolah Al-Irsyad, ya, kemudian Al-Wasliyah, ya, itu semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kemudian kita katakan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah karena berbeda sedikit pemahamannya dengan kita. Pada dasarnya mereka mengikuti sunnah Nabi. Kan ahli sunnah itu orang yang mengikuti sunnah Nabi wal jamaah, dan orang yang mengikuti jamaah para sahabat, ya, selama mereka mengikuti Nabi dan para sahabat, ya, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian lebih detailnya, lebih lanjutnya adalah ulama kemukakan, ya, dari segi fikih mereka mengambil salah satu dari 4 mazhab, ya, salah satu dari 4 mazhab, ya, itu dikemukakan,
ya oleh ulama lebih dikerucutkan gitu ya, ini termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Jadi saudara kita yang mengikuti Nabi dan para sahabat adalah ahlu sunnah wal jamaah ya. Ini biasanya masalah ahlu sunnah wal jamaah kan akidah kaitannya. Syiah tadi akidahnya beda, rukun imannya lain, kita syahadahnya lain ya, syahadahnya lain ya. Kemudian juga Khawarij ya, betul dia percaya kepada Tuhan, tapi kemudian dia membenci bahkan membunuh sahabat ya Ali ya, itu nggak boleh kita ya apa namanya memusuhi sahabat, menjelek-jelekan sahabat ya. Wa ma jara lisahi wa ma jara bisahibin apa sakat, apa yang berlalu berjalan terhadap para sahabat itu diam. Itu kan para sahabat setelah Nabi kan pada perang tuh ya, pertumpahan darah, jangan diomongin mereka. Kalaupun mau tahu sekedar informasi tahu aja, jangan kemudian kita memponis ini yang betul adalah Aisyah, ini Ali salah nih, ini yang betul adalah Ali, ini Aisyah salah nih. Nggak boleh ya, kita nggak tahu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Nabi, ada Nabi pada saat itu, sehingga Nabi kemukakan bahwasanya sahabatku itu keimanannya tidak ada yang bisa menyaingi sampai akhir zaman. Jadi kita jangan kemudian sok-sok mengatakan bahwasanya ada kesalahan di antara mereka, dan paham-paham yang lain itu menyalahkan. Syiah itu menyalahkan selain Ali, selain Salman Al-Farisi, dia menyalahkan Abu Bakar, dia menyalahkan Umar, ya, dia menyalahkan Utsman. Sehingga pada saat sholat Jumat itu kalau kita mendoakan, kalau mereka itu mengutuk, ya, mendoakan dengan keburukan, ya, menyalahkan Aisyah istri Nabi, gitu kan? Ini kan gak benar. Ya, Khawarij begitu juga. Ya, Mu'tazilah dari segi pemikiran sama. Ya, akhirnya menyalahkan sebagian ya umat Islam yang ada dalam kebenaran. Dan ini tidak boleh kita apa namanya menyalahkan para sahabat. Apa yang sudah terjadi udah ya Allah serahkan kepada Allah itu. Walaupun mereka ya saling membunuh di antara mereka, ya berdarah-darah setelah meninggalnya Nabi, perselisihan terjadi, ya itu sudah ya, jangan kemudian didalami ya lebih lanjut. Kembali kepada apa adalah hadis. Pelajaran hadis tersebut atau afadul hadis. Ini adalah motivasi untuk supaya benar, karena itu merupakan sebab tiap sesuatu. Wat tahdir, dan juga merupakan warning, wanti-wanti ya. Minal kadhibi, dari dusta ya. Awas gitu. Ini namanya tarhib ya, mengancam gitu, tarhib. Kalau tadi tarhib dorongan, sekarang tarhib memberikan ancaman. Dan juga tahdir atau ya tarhib ya, minal kadhibi, dari dusta, jangan dusta. Li'annahu, karena dusta itu sababu kulli syarrin ya, sebagai penyebab tiap-tiap keburukan, sehingga tindakan-tindakan lebih jauh itu udah buruk aja dah, karena bohong ya, karena dia dusta, karena dia berbohong ya, berbohong kepada Allah, dia berbohong kepada Nabi, dan dia juga berbohong kepada kaum muslimin ya. Nah, ini namanya kadzib, lawan dari as-sidqu, lawan dari sidik namanya kadzib ya. Karena dia sebagai penyebab segala keburukan, apa saja kekacauan terjadi di tengah masyarakat ya, karena bohong ya, terjadi perselisihan, terjadi pecah ya, umat Islam dipecah belah. Sekarang nih luar biasa nih pecah belah umat Islam ya. Kita tuh diuji udah luar biasa ya. Terakhir ya, kita bahwasanya juga ada masalah menyalahkan Ba'alawi, kelompok para habaib itu disalahkan bukan dari keturunan Nabi katanya ya. Lebih bagus mendengarkan nyanyian Oma Irama dibandingkan dengan ngaji kepada 70 habaib, katanya. Keterlaluan omongannya ya, berlebihan, udah nafsu yang ngomong, bukan orang, itu nafsunya yang ngomong ya, hawa nafsunya yang bicara ya.
Kemudian pada saat ini bahwasanya kita diuji, ya kan di YouTube ya saling menyalahkan tuh, ya salah ini yang salah, ya yang benar adalah ini, sehingga udah jangan dipilih lagi. Jadi di antara kita ribut, ya coba buka di YouTube berkaitan dengan masalah Maulid yang terakhir Habib Rizik kemarin, kemukakan yang gak usah begitu. Ya, sedangkan musuh-musuh kita yang seharusnya kita musuhi tepuk tangan, dia girang lihat kita pada ribut, ya. Ini karena kaitannya dengan masalah politik, ya, jadi ribut, kita menyalahkan, nggak usah, ya. Itu saudara kita, ya, yang berjuang di dalam politik, ya. Mereka juga ada kaidah-kaidah perjuangan yang nggak bisa kita salahkan, dan ada keputusan yang mereka ambil rame-rame, bukan sendiri, nggak bisa kita salahkan. Ya, jadi jangan saling menyalahkan, ya kata Habib. Karena musuh kita itu ada musuh kita, ya, yang memang mereka itu udah menjelek-jelekan Islam, ya, menjelek-jelekan kaum muslimin. Kita pada ribut-ribut aja, ya. Ulamanya dijadikan berantem, habaib dengan kiai, ya, diadu. Masyarakatnya apalagi kalau udah pimpinannya itu ribut-ribut, ya di bawah malah makin goncang, makin deras keributan tersebut. Jangan ikut-ikutan yang begitu. Yang pasti bahwasanya dia sebagai orang tadi yang as-siddiq, ya orang yang jujur, orang yang baik, ahli ilmu, ahli ibadah, kita ikutin aja. Kita ngaji sama dia, kan banyak orang Jakarta ngaji kepada para habaib, ya. Dulu kan pusatnya di Kuitang, ya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, semua ngaji kepada Habib Ali, ya, yakni ya apa namanya Abdullah Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, ya, At-Tahiriyah itu Thahir Rahili, ya. Kemudian juga Kiai Syafi'i Hadami itu ya pernah ngaji kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya. Nah, bagaimana kita bisa menyalahkan mereka? Itu An-Nasa'i Ad-Diniyah itu adalah karangan dari keturunan Ba'ali, Ba'alawi, ya. Berarti kita menyalahkan itu karangan mereka. Kita ngaji kitabnya An-Nasa'i, kita baca di pesantren-pesantren, di masyarakat kita baca. Masa iya sih gitu kan, ya, gara-gara seseorang aja jadi memperkeruh keadaan, ya, kemudian memprovokasi orang lain untuk membenci para habaib. Nggak usah, ya. Nah, inilah bahwasanya kita ada di penghujung, di akhir zaman, ya. Kita banyak fitnah akhir zaman. Kita lihat, kalian kira-kira akan memecah belah kita, jangan diikutin, ya, kagak bener udah, ya. Tahdzir minal kadzib li anasab kulli syarr wa anna man istahara bisai'in sahha ayyusafu bihi. Karena seseorang yang terkenal, ya, dengan sesuatu, dikenal dengan sesuatu, dia orangnya baik berarti dia orangnya kang bohong berarti, ya. Itu artinya manis wa anna manistahara bisyai'in sahha ayyusafa bihi, maka sah dia untuk disifatkan dengannya. Dia orangnya apa adanya, jujur berarti. Dia orangnya nih antara mulut dan hati beda, berarti dia kadzib, dia bohong. Itu pantas diberikan, ya, predikat, dia siddiq, dia kadzab, itu pantas karena memang pekerjaannya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua dari pelajaran hadis yang bisa kita ambil, yang kita baca tadi itu, as-sawabu wal iqabu yatarattabu ala ma yaqumu bihil insanu min amalin khairin aw syarrin. Ganjaran pahala dan juga dosa, iqab siksa, ganjaran pahala dan dosa, yatarattabu ala ma yaqumu bil insan, itu bergantung kepada apa yang dilakukan oleh manusia, min amali khairin, dari perbuatan baik, aw syarrin, atau perbuatan buruk, ya. Ini sangat bergantung dari apa yang kita lakukan, ya. Makanya malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya, menasihati Nabi, pada hakikatnya nasihatin kita, ya.
nasihatin kita. Ya. Kata Jibril salah satunya, ini ada di dalam yang pernah kita baca di bagian awal dulu, kaitan dengan nasoil ibad. Ya. Jadi di sana isma syi'ta fa innaka mayitun. Kemudian wasna ma syi'ta, lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Ya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau majziyun bihi, akan diberikan ganjaran dengan apa yang kalian lakukan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau memang baik yang kau perbuat di dunia ini, ya akan dibalas dengan kebaikan. Kalau memang buruk yang kau perbuat di dunia ini, akan dibalas dengan keburukan, yakni dosa akan dibalas. Kalau baik, ganjaran pahala engkau akan dapatkan. Nah, ini sangat bergantung dari upaya ikhtiar kita di dunia ini, baik atau buruk yang kita lakukan. Ya, masalah pahala, masalah dosa sangat bergantung pada perbuatan kita. Maka kita upayakan senantiasa kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, apalagi usia-usia seperti kita, udah 40 tahun ke atas kebanyakan. Ya. Nah, ini sudah waktunya kita istiqomah. Ya, kita langgang, jangan bergeser dari perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, akibatus sidqi al jannatu wa akibatul kadhibi an-nar. Akhir atau akibat akhir dari perbuatan benar itu adalah surga, dan ujung akhir dari perbuatan bohong itu adalah neraka. Ya. Tadi kan yahdi ilal jannah, yahdi ilan nar. Ya. Yang baik itu akan mengantarkan, menunjukkan kepada surga. Sedangkan yang buruk itu akan mengantarkan kepada neraka, atau perbuatan dusta itu mengantarkan kepada neraka. Banyak sekali orang yang dusta di dalam kehidupan ini. Asidku yakunu bil qawli al mutabiq lil waqi. Kebenaran itu adalah dengan ucapan yang sesuai dengan kenyataan. Kebenaran, ya, sesuai dengan kenyataan, kaitannya dengan ucapan pertama, ya. Yang sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi, ya. Itu kan kalau kita informasi ada kebakaran di sana, nanti makin ujung makin beda tuh beritanya. Di kebakaran sana kagak ada yang meninggal, kagak ada korban, ditambahin namanya berikutnya kebakaran ada yang meninggal satu tuh. Ya, kemudian yang satu lagi melaporkan lagi, dibilangin, ditambahin lagi ada kebakaran yang meninggal dunia. Ini meninggal dunia itu ada 2 orang, padahal kagak ada di asalnya. Ya, informasi yang pertama. Biasa di dalam masyarakat itu informasi berkembang kagak karuan. Ya, tambahan-tambahan bohong itu namanya. Ada kalanya dengan ucapan yang sesuai dengan kenyataan. Wabil fi'li, ada kalanya dengan perbuatan. Fi adaihi ala ahsani wajhin, yakni di dalam pelaksanaan perbuatan tersebut ala ahsani wajhin, berdasarkan cara yang paling bagus, ya, yang paling utama, ya, ala ahsani wajhin, cara yang paling baik. Ya. Jadi kalau kita ibadah yang paling baik. Kalau ibadah yang mau baik, ya belajar fikih, ya, apalagi akidah harus baik, memang nggak boleh tidak baik, ya. Yang paling baik yang kita cari, ya, itu namanya adalah ahsani wajhin, dengan cara yang baik, ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian hadis yang kedua, asani yang kedua, an Abi Muhammadin Al Hasani bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abi Muhammad, namanya Hasan. Hasan anaknya Ali, putranya Ali. Disebutnya dengan Abi Muhammad karena punya anak namanya Muhammad, kemudian disebut dengan Abi Muhammad. Al Hasan ibni Ali, Hasan putranya Ali,
bin Abi Thalib, Ali putranya Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Rasul nih berarti, Muhammad Abi Muhammad atau Al Hasan, ya. Itu cucu Nabi, Hasan Husain. Hasannya ini. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Keduanya itu berarti ridho kepada Al Hasan, ridho kepada Ali. Sedangkan Abi Thalibnya kan kagak. Ya, tercatat itu dia enggak Islam, walaupun ada ulama mengatakan bahwasanya di bagian akhir dia Islam, ya, tapi enggak memang ya secara umum, ya. Jadi makanya enggak radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma. Tadi kan disebutkan semua tuh, ya, Hasan, Ali, Abi Thalib, istinya radhiyallahu anhum kalau dia memang Islam. Jadi ulama tidak memasukkan di situ, karena yang Islam itu adalah Hasan dan Ali, ya, yang Islam. Apa? Qala, beliau meriwayatkan, Abi Muhammad atau Al Hasan namanya, Hasan meriwayatkan, hafiztu min Rasulillahi, aku menjaga, memelihara, min Rasulillahi, dari Rasulillah. Apa hadisnya dari Rasul? Kata Nabi, da'ma yaribuka, atau boleh baca da'ma yuribuka, boleh fathah, boleh dhammah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan. Jadi yang tadi ragu-ragu, tinggalkan ragu-ragu, yakini aja, yakin, ya, yakin betul-betul, jangan kembali lagi ragu-ragu, nggak boleh. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kebenaran, tumakninatun, adalah satu ketenangan, ya. Orang kalau benar itu tenang dia, ya. Mau mau diinterogasi, mau ditangkap, tenang dia, orang saya tidak bohong, ya, apa adanya, ya. Fa inna sidqa tumakninatun wal kadhiba, dan dusta ribatun, ya, adalah satu keraguan-raguan, ya. Jadi kagak tenang, ya. Kalau bohong itu nggak tenang, bawahannya udah takut aja dicari sama polisi, gitu kan. Karena memang dia pernah bohong, ya. Ditangkap nanti, ya kan. Nggak tenang, riba, ragu-ragu, ya, tarodud artinya ragu-ragu dia. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bukan Bukhari Muslim, Imam Tirmidzi, imam hadis yang lain. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun sahihun, hadis ini hadis sahih berdasarkan kriteria ukuran dari Imam Tirmidzi, ya, hadis ini sahih menurut beliau. Qaulu ya ribuk wa bil fathil ya'i wa dhammiha, boleh dengan fathah, boleh ya ribuk, boleh yuribuk. Wa maknahu utruk, artinya adalah tinggalkan, mata syukku, apa yang meragukan, fi hillihi, di dalam kehalalannya, wa'dil ila mata syukku fihi, dan kemudian adilah kepada yang tidak meragukan padanya. Jadi tinggalkan yang ragu, dan kemudian sampai kemudian kepada tidak ragu. Afadul hadis, kemudian berkaitan dengan masalah, ya, afadul hadis, pelajaran dalam hadis ini. Nanti kalau begitu bunyi suruk itu belum waktunya sholat, tunggu 10 menit. 10 menit itu kita ada, kalau ada masalah yang perlu kita perbincangkan, kita perbincangkan. Dikit lagi nih, suruk itu jam 5.42, itu betul aja, 42. Jadi tunggu dulu sampai 10 menit, nggak boleh kata ulama itu begitu bunyi kita sholat, karena masih jalan merembet ke matahari, ya, belum tinggi, belum setinggi sepenggalah istilah dalam fikih, belum tingginya itu 1 tombak, kelihatan masih tombak. Nah kalau sudah lewat 10 menit, atau kata Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani itu sampai 18 menit, kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu minimal 10 menit, kita ambil yang minimal 10 menit. Nah baik, barangkali ada hal yang perlu kita perbincangkan, nanti pelajaran hadisnya itu belum hadis yang pertama itu. Kalau ada hal yang kita perbincangkan, kalau tidak ya kita lanjutkan dengan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Ada? Kalau ada, kalau tidak kita lanjutkan supaya sampai 10 menit kita bisa sholat sunnah isyraq, ya, sholat sunnah syuruk, ya.
Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah istihbabu at-tanazzuhi anis subhati wal iqdam ala ma huwa halalun bayyinun. Anjuran atau disunahkan, dianjurkanlah at-tanazzuh, bersih, anis subhati, dari subhat. Subhat itu ragu-ragu, ini halal apa haram nih ya. Wal iqdamu, dan lebih mendahulukan ala ma huwa halalun bayyinun, terhadap apa yang halal yang jelas. Ya, istilah di dalam usul fikih itu ada al aslu baqa'u makana ala makana. Asal itu adalah tetapnya apa yang ada terhadap apa yang ada. Yang pertama itu adalah halal, ya halal lah. Sama kadang-kadang kan ada yang mau bisa bertanya. Ada, silakan kalau ada. Kalau ada, silakan. Belum, lanjut. Jadi kalau kita ragu-ragu, itu biasanya kita ragu-ragu. Penyembelihan ayam potong. Ya. Ini yang nyembelih, ya, orangnya beragama Islam atau tidak ya? Preman apa orang bener ya yang motong kan gitu. Udah jangan dilihat ke situ, sebagian besar adalah orang Islam. Pokoknya Islam aja dah, pakai bismillah gitu kan ya. Ditakut nggak pakai bismillah kan nggak boleh. Pakai bismillah udah orang Islam. Kalau kita ragu-ragu, begitu banyak ayam potong di pasar, nggak jadi kita beli. Susah kita makan ayam potong di mana-mana. Nih jangan-jangan nih potongannya kagak bener nih. Nah, nggak bisa ya. Walaupun ada orang tertentu yang memang dia motong sendiri. Karena dia ragu-ragu, dia potong sendiri ke ayam. Iya, kalau kita di rumah kita bisa motong sendiri. Kalau kita kemana-mana, gimana? Iya, iya. Emang iya kadang-kadang itu ada yang ya dipotong nggak syar'i gitu, nggak berdasarkan agama. Tinggalkan, pokoknya ya halal. Ya ayam ini halal. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya. Dan keduanya itu adalah mutasyabihat, yang subhat. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas, dan keduanya itu, diantara keduanya itulah yang subhat. Nggak boleh ada subhat, ragu-ragu. Ya, yakini saja bahwasanya ini adalah ya benar halal. Atau kita ragu-ragu, ini udah batal apa belum ya saya wudhu? Ya, yakini aja belum batal. Ya, belum batal. Itu biasa bisikan setan supaya kita giliran sholat juga dibisikin terus. Ah tadi ente batal tuh. Ya lagi sholat jadi pikiran begitu mulu, kagak batal kagak jadi begitu ya. Biasa setan itu menggoda kita, mewas-wasi kita ya, membisikkan hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk di dalam sholat. Nah di sini berkaitan dengan masalah hukum larinya nih ya, nanti apakah itu halal makanan atau haram, atau perbuatan kita dalam bentuk kita punya hadas atau kita udah berwudu ya, itu nanti kita harus yakini yang asalnya, kembali ke asalnya. Saya asalnya punya wudhu, ya punya wudhu. Ya. Saya potong ayam tuh asalnya adalah yang motong adalah orang Islam, ya udah halal orang Islam. Jadi begitu, harus dikuatkan. Ya, jangan ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu. Ya. Li'anna man ittaqa as-subhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Ya. Karena sesungguhnya orang yang menghindari subhat, ittaqo, takut kepada subhat, faqadis tabro'ah, maka dia telah terbebas lidinihi, ya berkaitan dengan agamanya, wa irdihi, ya. Dan juga dengan apa yang kelihatan atau semacam irdihi lah. Dia terbebas dari agamanya, dalam arti terbebas dari masalah halal dan haramnya itu. Terus tadi li'anna, ya karena sesungguhnya orang yang menghindari takut dari subhat itu dia terbebas dari agama, bukan bebas nggak beragama, artinya dari hukum-hukum agama dia tidak meyakini adanya yang haram, pokoknya halal gitu. Asidku, kemudian yang kedua pelajaran bisa diambil, asidku, kebenaran itu yab'atsu fi nafsi sahibihi tuma'ninah. Ya, kebenaran itu akan membangkitkan di dalam diri orang yang melakukan kebenaran itu ketenangan, fil qalbi, di dalam hati, tenang hatinya
ya, tidak ketakutan. Wasyajaati, dan juga dalam keberanian. Wa izzatin nafsi, dan kewibawaan diri. Wasiqatin nasi bihi, dan orang percaya sama dia. Kebenaran jadi tenang, menjadi berani, kita punya wibawa, ya. Dan orang-orang juga percaya penuh, memang kita benar. Wal kadhibu, dan dusta itu yab'atsu fi nafsi sahibihi, ya, akan membangkitkan di dalam diri orang yang melakukan kebohongan itu asyakku, ragu-ragu, wat taraddudu, ya, mundur maju, ya, benar kan ya, ini jadi nggak tenang lah. Wal khaufu, dan rasa takut, ya, wadzillu wal hawani, sama artinya hina, ya, merasakan dia rendah diri, hina, ya. Wasighari, merasakan kecil karena dia ada bohong sama orang, agak ada apa-apanya dia. Wa adami thiqati bainan nasi, tidak ada kepercayaan yang penuh, ya, dari orang-orang. Orang-orang pada kagak percaya. Orang ini pernah dibohongi, orang tahu itu tukang bohong, ya. Jadi udah tidak ada thiqah lagi, tidak ada percaya penuh lagi. Yang pasti dia adalah pendusta, orang yang tukang bohong, ya, bukan orang yang benar. Nah, itulah barangkali yang kita bicarakan. Nanti pada kesempatan berikutnya baru hadis yang ketiga yang akan kita bicarakan. Baik, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu 5 menit lagi menjelang isyraq, 5 menit lagi, ya, kalau ada silakan. Jadi kembali bahwasanya yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah bab as-sidqu, berkaitan dengan masalah kejujuran. Dan nanti uraian selanjutnya masih hadis berkaitan dengan as-sidqu, ya, hadis berkaitan dengan masalah as-sidqu. Apakah nanti habis subuh, ya, minggu keempat, ya, dan duha minggu kedua, ya. Jadi bicaranya masih sekitar situ sampai kemudian nanti kita akhiri kalau sudah banyak yang kita bicarakan berkaitan dengan masalah siddiq. Karena kalau kita perturutkan hadisnya, kita urut satu-satu, ya, itu banyak sekali, ya, sehingga tidak terselesaikan. Ya, bagus sih habis bab misalnya sobar sampai habis, ya, tetapi tidak merata nantinya, kita nggak tahu as-sidqu, ya. Makanya kita berpindah kepada as-sidqu. Ada, tidak ada? Kalau tidak ada, ya ada, ya, silakan Ustaz. Ustaz Jamal. Mungkin dari saya, Ustaz. Ya. Jadi tadi Ustaz sudah sedikit menyinggung, ya, soal yang disuruh kita sekarang ini, itu soal apa, Ba'alawi tadi, ya. Ba'alawi, ya. Jadi kalau kita lihat di media memang baik yang mendukung maupun yang menolak, saya melihat sudah berlebihan, sangat berlebihan. Misalnya yang menolak itu, karena memang banyak ucapan-ucapan dari para yang sebagai keturunan Nabi itu sudah keterlaluan juga menurut saya. Iya. Misalnya ada kata-kata, kalau saya tidak malu sama Allah, saya akan matikan api neraka misalnya. Menurut saya itu ucapan yang sudah berlebihan juga, atau mungkin kata-kata yang seorang Habib yang bodoh itu lebih baik daripada macam-macam lah. Iya. Artinya gini, dari pihak yang dianggap para habaib juga ada hal-hal yang mungkin nggak bisa diterima. Sementara dari pihak yang menolak bahwa dia turun atau bukan juga sudah berlebihan, gitu. Karena faktanya memang banyak ulama-ulama kita yang belajar dari Habib, dari habaib. Yeah. Artinya kita nggak bisa menafikan itu bahwa banyak para ulama yang memang dari para habaib. Yeah. Kalau menurut saya persoalan mereka benar nggak turunan Nabi atau bukan, nggak terlalu penting. Gitu. Yang penting apakah mereka ilmunya itu memang bisa bermanfaat atau benar atau tidak. Jadi mungkin perlu penjelasan, kira-kira gimana kita bersikap gitu dengan ada dua mana-mana yang ada yang memang berlebihan, dari pihak yang berlebihan, dari pihak yang menolak juga berlebihan. Ya. Baik,
Pertama adalah tadi di bagian awal saya katakan bahwa kalam khobar itu yahmilul sidqa wal kadhiba. Itu mungkin saja benar, mungkin aja salah. Makanya perlu dilacak. Ini yang pertama, informasi. Ya. Informasi bisa benar, bisa salah. Dan memang terjadi berlebihan, apakah yang mendukung atau yang tidak mendukung. Sehingga ini tadi yang kata Habib Rizik, diantara kita jadi ribut-ribut aja. Ya. Yang pertama adalah bahwa barangkali ada Habib-Habib tertentu yang dibenci oleh masyarakat karena mengungkapkan ya masalah-masalah yang berlebihan. Ya, kayak tadi diungkapkan itu. Ya. Bahwasanya ya, ini sebenarnya kasus cuma beberapa orang saja. Ya. Jadi kasus aja sebenarnya, ya. Kasus itu kan cuma beberapa aja, enggak semuanya. Ya. Nah, tinggal kita melihat adalah bahwa habaib itu juga yang soleh banyak, ya, tadi. Dan kita belajar dari mereka. Yang soleh juga banyak, yang tawadhu juga banyak, yang tidak menyombongkan keturunan tadi juga banyak, ya, habaib. Nah, tinggal nanti ukurannya tadi benar. Ya, kita tinggal melihat apakah orang itu benar, ahli ibadah, ahli ilmu, dan ada yang bermanfaat untuk orang lain, itu yang kita ya ambil. Orang biasa aja gitu kan. Orang biasa aja, kalau benar ya kita temenin, kalau jujur kita temenin. Ya. Apalagi kemudian habaib. Yang memang di dalam Nasail Ibad yang pernah kita baca itu disinggung, ada keturunan Nabi sampai akhir zaman. Dan itu kita suruh jaga keturunan dan ikuti keturunan Nabi. Sampai Nabi Muhammad saya tinggalkan ya, ada 3, waktu ada Quran, hadis, kemudian keturunanku, kata Nabi. Sampai akhir zaman. Itu ada. Jangan sampai kita menafikan semua, masa seluruh Ba'alawi, bukan di Indonesia aja, di dunia juga, dari Yaman semua dinyatakan ya artinya batal, ya kehabibannya nggak perlu didengerin. Ya jangan juga. Kalau memang orang itu baik, orang itu benar, ya kita belajar, ya kita dengerin nasihat-nasihatnya, ya. Dan juga tadi dari pihak Habibnya itu kan cuma sifatnya adalah kasus tertentu saja dibicara seperti itu. Dan kadang-kadang juga karena bicaranya itu kita tidak paham, ya barangkali sih dia cuma kadang-kadang menyampaikannya saja kepada masyarakat umum, ya. Jadi kalau mau masuk surga misalnya ikuti ya makanan yang dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, gitu kan? Itu kan maksudnya bukan makanan bener, makanannya zikiran, wiridan, ya itu zikir wirid, ya kadang-kadang nggak nyambung kita ya dengan bahasanya. Dan yang membahasan ke masyarakat juga jangan dilontarkan ke masyarakat yang membuat masyarakat pada bingung. Mesti begitu, dia harus sadar, ya. Dan diungkapkan, ya, sehingga tidak nyambung. Sama di dalam Al-Quran itu antara Musa dengan Nabi Khidir, kan Nabi Musa nggak paham. Ini begitu bertemu anak kecil dibunuh, orang yang masih suci. Ini bertemu perahu kemudian dibocorin perahunya. Ya, ini ketemu anak yatim kemudian dibuatkan bangunan di atasnya. Ya, ini nggak nyambung. Sehingga di dalam surah Al-Kahfi itu dijelaskan, aku akan sebutkan nanti, aku akan jelaskan. Kamu kelihatannya memang kagak sabar, ya, nggak sabar mengikuti aku, ya. Aku akan sebutkan satu-satu. Kenapa anak kecil itu dibunuh? Karena anak kecil itu kubunuh, ya supaya nanti dia kalau gede itu dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, ya emang akan bisa menjadi orang yang tidak baik. Orang tuanya soleh, ya, termasuk anak yatim. Mengapa? Ya perahu itu dibocorkan karena di depan itu ada penguasa yang suka ngambil perahu yang masih mulus, yang masih utuh, diambil oleh penguasa. Makanya begitu kalau lihat perahunya bocor kan, jadi dia nggak pengen gitu kan ngambil, ya. Jadi ada hikmah-hikmah di balik itu yang kadang-kadang bicara atau yang dilakukan oleh seseorang kita tidak tahu, ya. Apalagi kalau bicara masalah disebut dengan wali-wali Allah, ya. Wali Allah yang menurut kita itu kan, ya, orang yang punya keistimewaan tertentu, ya kadang-kadang perbuatan itu di luar dari cerna pemikiran kita.
Ya, makanya saya tidak ingin untuk bicara masalah wali Allah. Ada memang ada wali namanya wali abdal, ya. Ya, bahwasanya itu wali itu akan senantiasa menjadi 40 orang. Ada juga di Nasuhidiniyah tuh pernah kita bicarakan mengenai wali, ya. Ada wali. Atau secara umum adalah wali orang yang beribadah bagus, berilmu banyak, kemudian membela agama Allah, itu adalah wali, ya. Sedangkan mengenai nanti wali abdal, wali yang sifatnya wali majdub, ya, itu jangan kita bicarakan dah, jadi bingung ntar kita, ya. Bicarakan, ya, orang yang kelihatannya kelakuannya seperti orang gila kita katakan wali, kan gitu. Ya, juga kan enggak semua, ya, yang seharusnya tidak diungkap di tengah masyarakat karena menjadikan orang menjadi bingung. Kadang-kadang bahasa-bahasa begitu yang membuat kita satu sama lain ya jadi bermusuhan karena informasi yang kita tidak pahami karena bahasa seperti itu. Allah alam bisawab, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Kita tutup saja dengan kafaratul majlis, kemudian kita langsung salat sunnah isyraq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.